Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yesa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM 22179018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang studi kasus persepsi masyarakat Muslim terhadap perbankan syariah di Sumatera Barat. Nah, pada bagian pendahuluan pada latar belakang disebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, negara kita Indonesia ini merupakan masyarakat dengan mayoritas kebanyakan yang beragama Islam. Seharusnya Indonesia mampu menampilkan keuangan syariah yang lebih baik. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan dan bekerjasama dengan masyarakat dalam dunia perbankan, menurut Tri Puspitorini tahun 2020. Nah, bisa kita lihat bahwa berdasarkan tabel 1 perkembangan aset Bank Syariah Indonesia periode 2020 sampai 2022 naik sebesar 114,746,98 jutaan rupiah pada tahun 2020. Tahun 2021 naik sebesar 234,427,001 jutaan rupiah, dan pada tahun 2022 naik sebesar 271,293,823 jutaan rupiah. Sehingga masyarakat beragama Islam merupakan dominasi di negara Indonesia. Seharusnya masyarakat melakukan aktivitas keuangan di bidang ekonomi yang menggunakan transaksi yang sesuai dengan agama Islam, yaitu dengan cara menggunakan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah, yaitu bertransaksi menggunakan bank syariah. Dan bahkan bank syariah juga dikenal dengan bank yang praktiknya tanpa riba. Menurut Haida dan kawan-kawan tahun 2021, ada beberapa kasus yang ditemukan. Terlihat pada tabel bahwa terlihat dari paparan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 3 pesantren yang sudah diwawancarai di daerah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang, 2 diantaranya menggunakan bank konvensional, sedangkan 1 diantaranya sudah menggunakan bank syariah, berdasarkan kasus yang ditemukan oleh Sintiawati tahun 2022. Lalu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, terutama nasabah, tentang perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Hal ini termasuk kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai dari lembaga perbankan terkait prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah yang akan dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Kota Bukit Tinggi tersebut, menurut Dewi dan kawan-kawan tahun 2020. Lalu pada Bank Syariah Mandiri di Kota Pariaman selalu sepi kunjungan dari nasabah. Peneliti berkesimpulan bahwa karena pelayanan produk yang diberikan kepada nasabah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang ada di Kota Pariaman, sehingga nasabah di Kota Pariaman banyak yang memilih bank konvensional. Sumber dari wawancara nasabah Bank Mandiri Syariah menurut Syamsurizal tahun 2021. Kemudian di Nagari Malai 3, Koto Kecamatan Sungai Geringking, Padang Pariaman, diketahui bahwa kebanyakan dari masyarakat tidak mempunyai minat untuk bertransaksi di perbankan syariah. Hal ini dipengaruhi karena daya faktor pengetahuan, agama, dan lokasi, menurut Putri tahun 2022. Nah, oleh karena itu, tujuan pengambilan isu untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat Muslim di Sumatera Barat memahami dan mempersepsikan perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Hal ini penting untuk memahami preferensi mereka dalam menggunakan layanan perbankan. Adapun manfaat
manfaat yang diperoleh yaitu memberikan informasi untuk peningkatan pendidikan dan sosialisasi. Melalui pemahaman yang diperoleh dari studi ini, lembaga keuangan dan otoritas terkait dapat meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi terkait prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keunggulan produk syariah. Kemudian selanjutnya pada bagian kajian pustaka, Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum etika Islam. Nah, masyarakat muslim yang menggunakan jasa perbankan syariah menganggap bahwa bunga adalah riba. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika tidak melakukannya, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Kemudian untuk persepsi di sini adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang, dan proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak, yang di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Itu berdasarkan oleh Yazid dan Ridwan tahun 2017. Nah, dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan tanggapan individu atau proses memahami dan mengartikan sesuatu terhadap apa yang diamati melalui panca indera, utamanya penglihatan, sebab mempengaruhi pikiran dan lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan untuk perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Menurut Adrianto dan Firmansyah tahun 2019. Nah, dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara jasa keuangan yang tidak mengandalkan pendapatan bunga dan pemberian dana serta peredaran uang untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya adalah teknik analisis yang dipakai. Yang pertama ada matriks APKL, aktual, problematik, layak, dan layak. Nah, analisis APKL akan menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia. Nah, dari tabel 3 matriks analisis APKL, presentasi core isu persepsi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Sumatera Barat memberikan hasil bahwa prioritas permasalahan yang menduduki peringkat pertama adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah. Lalu diikuti permasalahan dengan peringkat yang kedua adalah kurang terjangkaunya perluasan cakupan cabang perbankan syariah di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Dan yang mendapat ranking terendah yaitu permasalahan kurangnya pemahaman perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Lalu teknik analisis yang kedua adalah matriks USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Analisis USG yang dihadapi oleh persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia. Sehingga dari core isu yang didapatkan kemudian dicoba untuk dianalisis kembali penyebab isu utama dengan metode USG dengan mengukur tingkat urgensinya, tingkat seriusnya masalah, dan tingkat tumbuhnya masalah tersebut. Maka hasil utama matriks USG penentuan core isu persepsi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Sumatera Barat adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah. Kemudian selanjutnya analisis parsial penyebab terjadinya isu. Yang pertama ada kurangnya pemahaman masyarakat. Salah satu penyebab utama adalah
minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip perbankan syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional bisa menyebabkan ketidakpastian dan ketidaktahuan masyarakat. Lalu, dominasi perbankan konvensional, yang mana adanya dominasi perbankan konvensional dalam wilayah tersebut bisa menghambat pertumbuhan perbankan syariah. Masyarakat cenderung menggunakan layanan dari bank-bank konvensional yang lebih dikenal dan terbiasa, sehingga sulit untuk beralih ke perbankan syariah tanpa pemahaman yang cukup. Kemudian, kurangnya edukasi dari lembaga perbankan. Lembaga perbankan, khususnya perbankan syariah, mungkin kurang melakukan sosialisasi dan edukasi yang memadai kepada masyarakat terkait prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah. Hal ini bisa menyebabkan minimnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah, lalu kurangnya penyebaran di daerah terpencil. Meskipun perbankan syariah tersebar di kota dan kabupaten, namun belum merata di daerah terpencil. Minimnya akses terhadap layanan perbankan syariah di daerah terpencil juga dapat menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan perbankan syariah di sana. Kemudian, analisis parsial dampak dari isu. Yang pertama ada keterbatasan pengembangan ekonomi syariah. Karena kurangnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat menjadi hambatan besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini membatasi potensi pertumbuhan sektor keuangan syariah, investasi, dan pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, pertumbuhan sektor keuangan konvensional lebih dominan. Kurangnya penerimaan terhadap perbankan syariah dapat mengakibatkan dominasi sektor keuangan konvensional yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia. Lalu, potensi pembatasan inovasi. Nah, ketidakpahaman terhadap perbankan syariah juga dapat menghambat inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Ini mungkin membatasi peningkatan kemampuan sektor keuangan syariah untuk menawarkan produk yang lebih sesuai dan kompetitif. Lalu, peningkatan pendidikan dan kesadaran. Nah, dampak positifnya adalah jika kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah meningkat, hal ini dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih baik, peningkatan investasi, dan pengembangan sektor keuangan syariah yang lebih kuat di Indonesia. Selanjutnya, analisis parsial solusi mengendalikan isu. Yang pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi, yaitu melakukan program sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip keunggulan dan produk-produk perbankan syariah. Lalu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan keagamaan, melibatkan pesantren, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dalam proses sosialisasi dan edukasi terkait perbankan syariah. Kemudian, perluasan akses perbankan syariah di daerah terpencil. Lalu, meningkatkan keunikan layanan. Lalu selanjutnya, pembahasan berisi analisis mahasiswa mengenai isu tersebut. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Satu penyebab utama adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip perbankan syariah. Lalu, dominasi perbankan konvensional. Adanya dominasi perbankan konvensional dalam wilayah tersebut bisa menghambat pertumbuhan perbankan syariah. Lalu, kurangnya edukasi dari lembaga perbankan. Lembaga perbankan, khususnya perbankan syariah, mungkin kurang melakukan sosialisasi dan edukasi yang memadai kepada masyarakat terkait prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah. Lalu, kurangnya penyebaran di daerah terpencil. Meskipun perbankan syariah tersebar di kota dan kabupaten, namun belum merata di daerah terpencil. Lalu, kurangnya keunikan layanan. Dalam beberapa kasus, nasabah merasa bahwa layanan perbankan syariah tidak berbeda secara signifikan dengan bank konvensional, sehingga keunggulan produk dan layanan perbankan syariah tidak terasa cukup menarik bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir pada bagian penutup yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan dari masyarakat berpersepsi negatif terhadap bank syariah. Persepsi tersebut dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan terhadap operasional bank syariah atau tidak adanya bunga bank. Selanjutnya, perbedaan persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh pelayanan dari bank syariah belum sesuai dengan konsep Islami. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan
pada pembahasan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.